Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jemaah haji dan keluarga jemaah serta masyarakat di tanah air. Hari ini Kamis 23 April 2026 telah memasuki hari ketiga masa operasional haji. Operasional penyelenggaraan haji 1447 Hijriah resmi dimulai dengan masuknya jemaah haji kloter pertama ke asrama haji pada 21 April 2026 lalu. Sehari setelahnya pada 22 April pemberangkatan jemaah haji reguler ke Tanah Suci mulai dilaksanakan. Pada hari pertama keberangkatan sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dengan total 6.667 jemaah dan 68 petugas kloter. Seluruh jemaah diterbangkan menuju Madinah untuk menjalani rangkaian ibadah selama 8 hingga 9 hari sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Dan berdasarkan laporan dari PPIH Arab Saudi, hingga 22 April 2026 tercatat sebanyak 12 kloter telah tiba di Madinah dengan jumlah 4.823 jemaah dan 48 petugas dalam kondisi aman. Aktivitas layanan di seluruh asrama haji berjalan dengan lancar. Fokus utama kami tentu untuk memastikan layanan di asrama haji yang aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh jemaah haji. Dan perlu kami sampaikan terkait kesiapan layanan, sebanyak 16 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia telah siap melayani jemaah dengan penambahan 2 embarkasi di tahun 2026 ini, yakni embarkasi Yogyakarta dan embarkasi Banten. Setiap asrama dilengkapi fasilitas yang representatif dan tentu dengan sumber daya manusia yang kompeten yang siap melayani jemaah secara terintegrasi, termasuk dengan menghadirkan layanan one-stop service atau OSS yang diterapkan di seluruh asrama dengan pelayanan mencakup pemeriksaan kesehatan jamaah atau pemeriksaan kesehatan akhir, distribusi living cost, pembagian perlengkapan, dokumen haji, layanan imigrasi dan keimigrasian, manasik terakhir sebelum keberangkatan. Semua dilakukan di satu waktu dan tempat saat pertama kali jamaah tiba di asrama haji. Ini tentu bertujuan dalam memberikan kemudahan bagi jemaah dan mengurangi aktivitas berulang di luar lingkungan asrama, sehingga jemaah dapat memanfaatkan waktunya lebih banyak untuk beristirahat. Dan khusus terkait dengan living cost pemirsa yang diberikan saat berada di asrama haji, masing-masing jemaah akan menerima 750 besar, dan tahun ini juga menjadi momentum perdana dibagikannya kartu nusuk bagi jamaah haji Indonesia di embarkasi haji. Dan tentu ini bertujuan untuk memberikan peningkatan dalam layanan kenyamanan jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Dan juga menghadirkan layanan fast track, yakni sebagai ikhtiar efisiensi imigrasi di tanah air untuk menambah kenyamanan perjalanan jamaah. Dan layanan fast track kembali dioperasikan saat ini di 4 bandara, yakni pertama di Bandara Soekarno-Hatta yang melayani 13.751 jemaah dan petugas asal embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan 12.295 jemaah dan petugas asal embarkasi Jakarta Bekasi, serta 9.218 jemaah dan petugas asal embarkasi Banten. Dan di Bandara Adi Sumarmo Solo 29.133 jemaah dan petugas, di Bandara Juanda Surabaya sebanyak 44.080 jemaah dan petugas, serta di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 16.750 jemaah dan petugas. Total saat ini ada sekitar 125.234 jemaah haji Indonesia yang akan menikmati layanan fast track dengan penambahan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun ini. Tentu dengan fast track seluruh proses imigrasi Arab Saudi diselesaikan di Indonesia saat tiba di Jeddah ataupun di Madinah. Jemaah tidak perlu antri panjang sehingga dapat langsung menuju hotel atau tempat tujuan berikutnya bagi jemaah. Dan para pemirsa, PPIH Pusat juga mengimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia baik yang hendak berangkat maupun sudah berada di Tanah Suci untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani prosesi ibadah haji. Jemaah diharapkan dapat mengatur waktu istirahat dengan baik, menjaga kebugaran melalui aktivitas fisik ringan, memperkuat kesiapan manasik, serta senantiasa mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah demi kelancaran dan keamanan bersama. Dan demikian update terbaru di hari ketiga operasional haji. Kita doakan penyelenggaraan haji tahun ini
dapat berjalan lancar dengan dukungan serta sinergi dari seluruh pihak, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan. Menkyu menjelaskan pada aturan sebelumnya terdapat bentuk insentif tertentu seperti subsidi impor. Skema ini yang mengalami penyesuaian pada regulasi baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa total pajak yang dibayarkan pengguna kendaraan listrik tidak mengalami perubahan meskipun terdapat aturan baru terkait pungutan pajak oleh pemerintah daerah. Purbaya menyebut kebijakan terbaru hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, serta pajak alat berat disebut Purbaya tidak mengubah total kewajiban pajak, melainkan hanya memindahkan komponen pembayaran dari satu pos ke pos lainnya. Purbaya menjelaskan pada skema sebelumnya terdapat beberapa komponen yang masih disubsidi oleh pemerintah, namun dalam aturan terbaru struktur subsidi tersebut telah diubah. Meski demikian, ia kembali memastikan bahwa secara keseluruhan jumlah pajak yang dibayarkan tetap sama seperti sebelumnya. Bahan dibanding ini yang sebelumnya skema yang sebelumnya. Yang kedua kan kendaraan listrik juga saya yang paling masuk akal itu penjelasannya. Yang lain bilang katanya udah berhasil, udah berproduksi di sini, tapi kalau mereka bisa subsidi, minta subsidi terus. Tapi utamanya adalah total yang mereka bayar ke pemerintah nggak ada berubah, hanya bergeser satu tempat ke tempat lain gitu aja. Bentuknya apa saya lupa. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan aturan tersebut pada 1 April 2026. Dalam regulasi terbaru, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit dikecualikan dari PKB dan BBNKB, sehingga secara prinsip kini diperlakukan sebagai objek pajak daerah layaknya kendaraan konvensional, baik saat kepemilikan maupun perpindahan kepemilikan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang 2025 naik signifikan hingga 141%. Penjualan mobil listrik pada 2025 mencapai 103.931 unit. Penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang tahun 2025 naik signifikan menembus angka 103.931 unit. Hasil ini membuat mobil listrik memberi kontribusi lebih dari 12% wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer secara nasional. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, kenaikan permintaan mobil listrik pada tahun 2025 melonjak 141%, di mana pada tahun 2024 wholesale hanya 43.188 unit. Namun lonjakan penjualan kendaraan listrik tak selaras dengan jumlah produksi yang dilakukan pabrikan mobil listrik di dalam negeri. Produksi mobil listrik di Indonesia justru susut 4% pada tahun 2025 menjadi 24.727 unit. Sedangkan pada tahun 2024 produksi kendaraan listrik mencapai 25.861 unit. Artinya mayoritas distribusi mobil listrik ke dealer di sepanjang tahun lalu berasal dari negara lain atau impor CBU. Sementara itu wholesale mobil elektrifikasi jenis hybrid hanya naik 10% pada tahun 2025 menjadi 65.943 unit.
Sedangkan plug-in hybrid electric vehicle tumbuh 3,775% menjadi 5.270 unit. Meski sales hybrid naik hanya 10%, jumlah produksi yang tercatat di Indonesia tumbuh 38% menjadi 97.462 unit selama tahun 2025. Kemudian produksi plug-in hybrid electric vehicle baru terjadi tahun lalu mencapai 6.024 unit. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto berharap agar investasi yang masuk ke Indonesia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Rosan menegaskan hal ini sangat penting dan harus segera diakselerasi. Kepala negara juga meminta agar jangan sampai ada regulasi yang menghambat investasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga disebut meminta Rosan agar terus meningkatkan iklim investasi yang ada di Indonesia. Pesan dari beliau tentunya adalah investasi yang masuk ini ya dari segi yang tadi saya sampaikan, penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar dan juga berkualitas. Itu arahan Bapak Presiden. Karena ini menjadi sangat penting dan semuanya itu harus segera diakselerasi. Jangan sampai ada regulasi-regulasi kita yang justru menghambat, peraturan-peraturan kita yang justru menghambat. Pertek-pertek itu juga harus, kata Bapak Presiden, itu juga harus menghambat. Kelangkaan bahan baku plastik akibat konflik global menekan industri dalam negeri, bahkan membuat harga plastik melonjak. Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong peralihan ke kemasan plastik ke kertas. Langkah substitusi ini dipandang memungkinkan lantaran saat ini kemasan kertas sudah mencapai sekitar 28% di nasional. Kekhawatiran akan kelangkaan bahan baku plastik di tengah tekanan global menjadi sorotan pemerintah. Untuk itu, Kemenperin mendorong langkah pengembangan bahan kemasan alternatif guna memperkuat daya saing industri nasional. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa ketegangan geopolitik saat ini di kawasan Timur Tengah merupakan momentum yang baik untuk mendorong industri kemasan ramah lingkungan untuk mampu berdaya saing dan menjadi lebih kompetitif. Salah satunya dengan mendorong substitusi kemasan dengan mengurangi ketergantungan plastik menjadi kemasan berbasis kertas atau paperboard yang dinilai semakin kompetitif. Terlebih kemasan berbahan dasar kertas sudah mencapai 28% peredaran nasional dan didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Sekitar yang 48 itu adalah flexible packaging, yang itu yang dari plastik tadi. Nah, untuk yang dari kertas, yang di kertas itu sudah mencapai 28%. Ini cukup besar. Berarti yang plastik ini yang non plastik ini, yang kertas ini. Jadi kertas ini paperboard ini udah sebenarnya udah dikenal, udah banyak digunakan, ya, seperti untuk susu, untuk banyak lah, jus dan untuk banyak sekali, dan ini udah kompetitif, ya. Itu yang sedang kita coba bisnis matching-kan, pertemukan antara pengguna dan produsennya. Nah, sehingga kita bisa meningkatkan penggunaan dari paperboard tadi. Selain kemasan berbasis kertas, Kemenperin juga mendorong pengembangan bioplastik berbasis bahan hayati seperti singkong dan rumput laut. Sejumlah pelaku industri dalam negeri telah mulai memproduksi kemasan ramah lingkungan berbasis pati singkong maupun seaweed-based packaging. Dari Jakarta, Divya Salsabila, Ade Firmansyah, IDX Channel. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pasokan minyak goreng nasional dalam kondisi aman dan mencukupi meskipun harga di pasaran mengalami kenaikan. Menurut Budi, lonjakan harga tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan baku, melainkan meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan produsen.
Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng saat ini bukan dikarenakan faktor kelangkaan pasokan minyak di pasaran, namun melainkan karena tingginya harga plastik kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, mulai saat ini pihaknya akan berupaya menyelesaikan permasalahan tingginya harga plastik kemasan agar tingginya harga minyak di pasaran dapat segera ditekan. Pasalnya, secara pasokan minyak saat ini tergolong aman. Kan salah satu faktornya karena kemasan, kan rata-rata kemasan kan dari plastik semua. Nah sekarang ya dari hulunya, artinya kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tapi kan tadi faktor dari plastiknya, makanya plastik yang harus kita selesaikan. Budi Santoso mengaku Kemendak telah berkoordinasi dengan pelaku industri plastik di tanah air guna dapat menjaga produksi plastik dapat berjalan dengan normal sehingga harganya tidak melambung tinggi akibat bahan baku yang diimpor mengalami gangguan. Dengan adanya penanganan kelancaran produksi plastik tersebut, Mendak memastikan tidak adanya rencana menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng. Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel.